Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2571. Anda tidak akan pernah memikirkan apa yang Anda lewatkan. Yin Zengping dan Zhu Shaoyuan memperkenalkan orang tujuh. Dengan upaya tak henti-hentinya, 7 dari kita telah direkrut oleh para dewa dari Tians, dewa membunuh Ye Zhantian, dan penguasa mantan klan Ye. Nah, semua kesempatan. Aku memenangkannya sendiri. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak pergi? Begitu kami pergi ke pintu orang lain. Dengan tatapan bangga, ketujuh orang itu mengangkat kepala. Mereka tidak sabar untuk melihat ekspresi kompleks penyesalan dan kecemburuan di 80 wajah Jiao Tianyu. Tidak pergi bersama mereka, apakah kelompok orang ini akan menyesali hal terakhir, kan? Tapi saat berikutnya, mereka semua tercengang. Senyum di wajahnya hilang, ekspresinya kaku, dan dia memandang semua orang di depannya dengan luar biasa. Karena setelah Jiao Tianyu dan 80 dari mereka mendengarkan, mereka terlihat acuh tak acuh. Ekspresinya tetap sama, tidak sama sekali. Sebaliknya, mereka menatap mereka satu persatu. Seolah mengatakan, itu saja. Lalu apa? Mustahil. Ini tidak mungkin. Bukankah seharusnya mereka menyesali kemarahan dan rasa sakit? Bukankah mereka seharusnya marah karena iri dan cemburu? Kok gak ada reaksi sama sekali? Satu persatu sepertinya telah mengalami kehancuran dunia. Hal-hal ini sama sekali tidak menarik bagi mereka. Apakah kamu tidak mendengar? Kami bertujuh telah diterima oleh Komandan Dewa Tianxi. Kamu menyesal iri dan pergi. Zhu Shaoyuan berteriak dengan enggan. Hahaha. Tapi setelah mendengarkan, Jiao Tianyu dan yang lainnya tertawa. Tertawa gila. Bodoh. Semua orang benar-benar tercengang. Bukan hanya Yin Zengping dan Zhu Shaoyuan yang bingung. Ribuan siswa yang datang bersama mereka semua tercengang. Seharusnya tidak seperti ini. Bukankah seharusnya kelompok orang ini menyesal dan iri ketika mereka mendengar bahwa teman mereka memiliki masa depan yang lebih baik? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Apakah Anda masih tertawa gila sekarang? Dan melihat senyum mereka, mereka benar-benar mengejek dan meremehkan. Dan itu tidak berpura-pura. Itu adalah ejekan dan penghinaan dari hati. Mereka benar-benar menolak Yin Zengping bergabung dengan mentor lain. Jangan bicara tentang penyesalan dan iri hati. Sekarang senyum ini terlihat seperti Yin Zengping dan 7 orang telah kehilangan kesempatan besar. Mereka adalah orang-orang yang mengagumi kecemburuan dan penyesalan. Tidak mengerti. Tak seorang pun mengerti. Saya pikir 80 orang Jiao Tianyu berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan mereka semua menangis dan ingin mati. Kebanyakan orang benar-benar datang untuk melihat mereka membuat lelucon. Siapa yang bisa memikirkan hasilnya? Mereka dalam keadaan yang begitu baik. Bodoh. Kami tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak dalam senyum yang dipaksakan. Tidak ada. Jangan tahan. Seluruh sekolah Kunlun yang tidak tahu kamu mengalami sengsara. Mentor ini. Jangan berdiri. Menangis saja jika ingin menangis. Semua orang berkata. Jiao Tianyu berkata, tidak apa-apa, tidak perlu. Saya pikir tutor Ye sangat baik. Saya akan menyembah di bawahnya untuk belajar. Saya tidak akan bergabung dengan mentor lain. Zheng Wenbo juga menggema, yah, tutor Ye adalah satu-satunya ini yang terbaik. Kunlun Chol Lege saya hanya mengenal mentor Ye. Dan saya hanya mengenali mentor Ye. Saya juga. 80 orang yang hadir masing-masing menyampaikan pendapatnya. Dan dapat dilihat bahwa mereka ingin berbicara dengan Ye Jun dari lubuk hati mereka. Daripada menjadi sombong dengan semua orang. Hah, bodoh. Semua orang bodoh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Membuat orang-orang ini begitu yakin dengan Ye Junlin. Ini tidak ilmiah. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Ye Junlin untuk membuat orang-orang ini begitu yakin? Tak terbayangkan. Chen Qizeng mencibir dan berkata, Yin Zengping, kamu tidak akan pernah memikirkan apa yang kamu lewatkan. Ah, ini membuat Yin Zengping tercengang. Apakah Ye Junlin benar-benar ingin mengatakan sesuatu? Buat kelompok orang ini begitu yakin. Apakah Anda benar-benar melewatkan sesuatu? Bersambung. Bab 2572. Bodoh. Sekelompok orang bodoh. Orang lain berpikir dengan cara yang sama. Tapi segera, mereka bereaksi. Mustahil. Baru saja semua orang melihat bahwa mereka sedang berlatih latihan yang paling dasar. Itu tidak berguna sama sekali. Entah orang-orang ini bingung dengan kata-kata Ye Junlin, atau mereka telah mengkompromikan fakta sekarang. Tidak ada jalan lain tanpa kompromi. Hanya bisa berpura-pura acuh tak acuh. Tunggu. Beri aku 2 tahun. Saya pasti akan menginjak-injak kalian semua di kaki Anda. Nah, latihan ini lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Kita perlu waktu untuk membuktikan diri. Beri kami 2 atau 3 tahun, memberikan keajaiban. Menghadapi siswa dari seluruh akademi, Jiao Tianyu dan yang lainnya memiliki momentum yang kuat. Ingin menonjol dari keramaian. Menempatkan orang lain di bawah kaki. Jadi secara tidak sadar ucapkan beberapa kata yang berani. Hahaha. Tapi semua orang tertawa saat mendengarnya. Beberapa orang tertawa sampai perut mereka akan pecah, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah berguling-guling mengabaikan gambar.
Beri kamu 2 atau 3 tahun. Hahaha. Hari Lili akan menjadi dingin. 2 atau 3 sejujurnya. Mungkin Akademi Kunlun sudah tidak ada. Kepada siapa Anda membuktikannya? Sekarang era ini serba cepat. Tahukah Anda? Mungkin akan ada satu arah angin dalam 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 tahun terlalu lama itu lama. Sekarang Yin Zengping dan yang lainnya lega. Saya pikir Ye Junlin benar-benar memiliki kemampuan untuk meyakinkan kelompok orang ini. Sekarang tampaknya itu adalah godaan bahasa. Gambarkan mereka kue, yang menggambarkan masa depan yang baik. Di era ini, membicarakan masa depan adalah hal yang paling tidak berguna. Masa depan era ini telah menyusut menjadi setengah tahun. Sepanjang tahun adalah kemewahan. Singkatnya, Ye Junlin masih belum memiliki kemampuan apapun. Itu membuat mereka takut sekarang. Saya benar-benar berpikir bahwa Ye Junlin memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Jangan khawatir. Sekarang saya benar-benar lega. Tidak apa-apa. Kami percaya pada Guru Ye. Masa depan adalah milik kami. Mata Jiao Tianyu berkilat tegas. Untungnya, Ye Junlin bertanya kepada mereka sebelumnya, apakah akan memilih masa kini atau masa depan? Jika bukan karena perjuangan psikologis sebelumnya. Sekarang semua orang telah mengangkat masalah ini. Mereka mungkin benar-benar berjuang. Tapi Ye Junlin telah membiarkan mereka berjuang sejak lama. Jadi sekarang mereka memiliki tampilan yang tenang. Sekelompok orang bodoh. Ikuti saja Ye Junlin dengan sukarela. Haha, awas. Ketika kekuatan kita meningkat pesat, dan kekuatan mereka tetap tidak berubah, kupikir mereka panik. Atau setahun kemudian. Dan lihat apakah mereka menyesalinya. Saat itu, tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan mereka. Aku sendiri yang akan menaikkan level mereka 80. Semua orang memandang mereka seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Li Ziran merasa lebih bersalah di hati beberapa orang. Saya selalu merasa bahwa Ye Junlin menunda orang lain. Aku benar-benar minta maaf. Li Ziran memiliki semacam dorongan hati, jadi saya mengobrol baik dengan Ye Junlin. Biarkan dia melepaskan statusnya sebagai mentor dan jangan tunda orang-orang ini. Bibit yang bagus, terlalu boros untuk menyerahkannya kepada Ye Junlin. Dia tidak bisa mengajarkan apa-apa sekarang. Hanya membiarkan orang berlatih latihan yang paling dasar. Mereka telah dianiaya untuk waktu yang lama. Terutama King Long telah jatuh banyak. Akhirnya, mereka lolos dari cakar iblis, Ye Junlin. Dan sekarang yang lain ditangkap oleh Ye Junlin. Digantikan. Mereka benar-benar tidak ingin melihat Li Ziran. Aku merasa malu pada mereka. Kata King Long. Namun, Jiao Tianyu dan wajah mereka tenang. Dan mereka tidak terguncang oleh kata-kata mereka. Semua orang tidak memperhatikan mereka. Dan mulai berbalik di tempat ini. Apa itu? Seseorang akhirnya melihat celah di pegunungan Kunlun di kejauhan. Menunjuk kemana? Kaget tak bisa berkata-kata. Semua orang juga menoleh. Bersambung. Bab 2573. Adalah orang tentu saja. Terkejut. Itu mengejutkan. Belum pernah melihat ini sebelumnya. Semua orang tahu pegunungan Kunlun. Dan ketika mereka datang ke Kunlun Chol Lege sebelumnya, semua orang bisa melihatnya dari kejauhan. Tapi sekarang ada celah yang begitu besar. Artifisial. Boom. Tiba-tiba semua orang memikirkan satu hal. Kunlun Chol Lege terbalik sekarang. Seharusnya dari mana gerakan itu berasal, kan? Ya Tuhan. Bagaimana Anda melakukannya? Mungkinkah dekan dan wakil dekan berlatih? Semua orang tidak bisa tidak terkejut ketika mereka memikirkan apa yang dikatakan Komandan Dewa Tians. Ya Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak bisa membayangkannya. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kekuatan yang dahsyat ini. Saya hanya tahu bahwa 3 dewa teratas sangat kuat. Tapi tidak ada yang melihat seberapa kuat itu. Dan Chen Kong juga sangat kuat. Rasakan auranya yang kuat. Tapi aku belum melihat seberapa kuat dia sebenarnya. Setiap orang tidak pernah mengalami jatuhnya master yang sebenarnya. Melihat kekuatan penghancur yang luar biasa ini sekarang, semua orang tercengang. Saya kira dekan dan 2 wakil dekan harus memiliki kekuatan destruktif seperti itu dengan pukulan penuh. Ini benar-benar mustahil untuk satu orang. Kata Yin Zengping. Seseorang tidak dapat memiliki kekuatan penghancur seperti ini. Dewa Perang Asura yang berbicara. Dan dia sekarang berada di bawah sekte Inspektur Tians. Yah. Pikirkanlah, tidak mungkin untuk satu orang. Mengapa kamu tidak keluar dan membunuh Chen Kong? Semua orang menganalisis. Dan sangat yakin. Saya merasa bahwa kekuatan destruktif seseorang tidak mungkin untuk mencapai ini. Sama sekali tidak sendirian. Ribuan orang setuju. Terlalu kuat untuk 3 orang bertarung seperti ini dalam satu pukulan. Ya, bahkan untuk 3 orang. Itu juga sangat kuat. Jika aku belajar dari mereka, itu akan terlalu keren. Semua orang mengatakan satu demi satu. Haha. Siapa bilang 3 orang? Tiba-tiba sebuah suara terdengar di luar waktu. Semua orang melihatnya. Itu Jiao Tianyu. Segera setelah itu, Ning Jinyei, Zheng Wenbo, dan Chen Qizheng juga berkata, ya, siapa yang mengatakan 3 orang? Yang lain juga berkata satu demi satu, berbicara tentang 3 orang. Yang mana dari matamu yang melihat 3 orang? Dihadapkan dengan pertanyaan orang-orang ini, semua orang sedikit bingung. Jika orang lain mengatakannya, mereka pasti tidak percaya. Tapi apa yang orang-orang ini katakan di depanku? Itu berbeda.
Mereka telah berada di sini sepanjang waktu. Mereka mungkin telah melihat sesuatu. Atau menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Boom. Yin Zengping tiba-tiba berpikir bahwa orang-orang seperti Jiao Tianyu mungkin telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Ternyata aku bisa melihatnya di sini. Sudut ini sangat mungkin. Ya Tuhan. Ternyata mereka benar-benar bisa melihatnya di sini. Apakah kamu sangat beruntung? Pada saat ini, semua orang sedikit iri dengan ini. Sekelompok orang. Setidaknya saya telah melihat bagaimana pegunungan Kunlun disalahgunakan. Melihat pemandangan ini, saya tidak menyesal dalam hidup saya. Jiao Tianyu, tolong katakan. Pernahkah kamu melihatnya? Kamu pasti melihatnya. Yin Zengping tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yang lain juga menoleh. Sangat ingin tahu apa hasilnya. Tentu saja aku melihatnya. Kita bisa melihat dengan jelas. Jiao Tianyu dan yang lainnya tertawa. Dan tatapan bangga. Sikap pukulan Ye Junlin masih terpatri dalam di benak mereka. Mereka bangga dengan mentor mereka. Pandangan mereka ini jatuh ke mata semua orang, seolah-olah mereka benar-benar pernah melihat mereka sebelumnya. Berapa orang itu? Su Shaoyuan bertanya dengan gugup. Apakah ada 3 orang? Bahkan Qilin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja tidak. Itu orang. Kata Jiao Tianyu. Hai. Seseorang. Kalimat ini benar-benar menusuk psikologi semua orang. Bukankah itu mengejutkan? Bisakah satu orang membuat gerakan sebesar itu? Seberapa kuat dia? Tak terbayangkan. Bersambung. Bab 2574. Adalah apa yang Ye Mentor lakukan. Siapa itu? Siapa itu? Yin Zengping meraih bahu Jiao Tianyu dan mengguncangnya dengan kuat. Apakah kamu melihat wajah sebenarnya dari orang yang menembaknya? Yang mana? Semua orang bersemangat. Terburu-buru berteriak. Mereka semua ingin tahu yang mana dari ketiga dewa kegelapan itu. Aku tidak akan memberitahumu. Jiao Tianyu dan yang lainnya menolak. Ini membuat semua orang marah. Tapi aku khawatir. Saya benar-benar ingin tahu siapa itu. Terutama Yin Zengping tampaknya sangat cemas. Tugas mata-mata ini adalah mencari tahu identitas ketiga dewa kegelapan. Mereka tidak ingin melepaskan petunjuk apapun. Sangat sedikit mata-mata yang tampaknya lebih cemas daripada siapapun. Mereka bahkan tidak menyadarinya. Kecuali Yin Zengping, ada orang lain. Ada sepasang mata dalam kegelapan yang merekam semua ini. Silakan pergi. Kita akan mulai berlatih. Jiao Tianyu tidak ingin menyebabkan terlalu banyak perubahan. Jadi semua orang mundur. Yah, kita pergi. Apakah kamu tidak melihatnya? Apa gunanya? Orang bisa menyembah sekte itu. Tidak. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Dan kami akan menjadi kesempatan besar untuk masuk. Kerumunan mencibir. Hanya saja Jiao Tianyu dan yang lainnya tidak bergeming dan mengabaikan mereka sama sekali. Mereka terus berlatih. Semua orang merasa bosan. Sampah membawa sekelompok orang yang gegabah. Itu tidak diselamatkan. Seperti nasibmu. Kamu hanya bisa tinggal di sudut seperti ini. Seluruh hidupmu. Semua orang pergi satu persatu. Saat semua orang pergi, beberapa orang dari Yin Zengping pergi dan kembali. Jiao Tianyu, selama kamu memberitahuku apa yang kamu lihat, kamu ingin pergi ke pintu mentor itu, kami akan mengaturnya untukmu. Kami tahu kalian tidak ingin tinggal lama di pintu Ye Junlin. Waktu, beritahu kami apa yang kamu lihat. Ya. Ternyata Yin Zengping ingin menunjukkan apa yang dilihat Jiao Tianyu dan yang lainnya. Dia bahkan mengajukan semua kondisi yang menggoda satu persatu. Jiao Tianyu dan yang lainnya telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Untuk mengetahui apa yang mereka lihat, mereka menanyakan pertanyaan ini. Pasti ada masalah. Jiao Tianyu dan yang lainnya sangat pintar. Beberapa orang saling memandang dan berkata, "Oke, akan ku beritahu." Sebenarnya, semua ini dilakukan oleh guru kita Ye. Ya, itu sebenarnya oleh guru Ye. Beberapa orang jujur. Jangan membuat masalah. Bagaimana mungkin Ye Junlin? Mendengar jawaban ini, Yin Zengping secara alami tidak mempercayainya. Saya pikir Jiao Tianyu mempermainkan mereka. Anda tidak ingin mengatakan apa-apa. Bahkan jika Anda mengatakan Anda melakukannya sendiri, itu lebih dapat diandalkan daripada Ye Junlin. Oke, apakah kamu bercanda? Kamu tidak ingin mengatakannya. Kamu akan menyesalinya. Yin Zengping pergi setelah beberapa patah kata. Hari ini petunjuk ini terlalu besar. Mereka akan berlari liar mencari petunjuk dengan terburu-buru. Bahkan, itu sedikit terbuka. Setelah mereka pergi, Ye Junlin muncul. Jiao Tianyu segera memberitahu Ye Junlin tentang penemuan mereka. Oke, aku mengerti. Kamu tidak peduli. Keesokan harinya, Ye Junlin mengumpulkan timnya. Semua orang berdiri dengan rapi. Berangkat ke pintu dengan sekuat tenaga. Semua orang terkejut. Kudengar Ye Junlin akan membawa mereka ke puncak dunia untuk melihat tulisan di prasasti itu. Tidak, tidak, tidak. Seseorang yang bahkan bukan dewa dapat membawa seseorang untuk melihatnya. Aku baru saja berkata. Ye Junlin tidak bisa mengajar apa-apa. Itu hanya untuk melakukan hal-hal yang membosankan. Jiao Tianyu dan yang lainnya mencibir. Kamu bahkan tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Sekelompok orang bodoh. Melihat kerumunan, mereka masih merasa sangat menyegarkan. Mereka semua seperti orang bodoh. Saat semua orang hendak berjalan keluar dari gerbang Akademi Kunlun,
Sesosok tiba-tiba keluar. Hentikan Ye Junlin dan kelompoknya di pintu. Jangan biarkan mereka pergi. Bersambung. Bab 2575. Mengusir Ye Junlin dari Kunlun Chou Lege. Li Ziran. Orang ini adalah Li Ziran. Semua orang tidak mengerti perilaku Ye Junlin yang membawa semua orang ke puncak dunia. Li Ziran juga tidak mengerti. Dia tidak bisa membantu tetapi berlari keluar untuk menghentikan orang. Saya mohon Ye Junlin, jangan tunda orang. Patuh, kamu bukan mentor. Ayo lakukan urusan kamu sendiri. Jangan campur ini. Li Ziran memohon dengan getir. Ya, bos. Kamu tidak memiliki berlian diamond dan tidak mengambil pekerjaan porselen. Apakah kekuatan kami mentor? Ya, mari kita berhenti. Tidak seorang mentor. Jangan menunda orang lain. Satu per satu. Bibit yang baik hanya sia-sia. Kilin dan yang lainnya tidak tahan untuk mengatakan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Hahaha. Yang lain tertawa. Bahkan kakak perempuanmu sendiri menganggapmu tidak berkualitas. Kamu masih punya wajah untuk menjadi mentor. Apakah kamu memiliki kekuatan itu? Saya tidak kencing untuk memotret diri sendiri. Apakah itu seorang mentor? Konyol. Ada juga masalah. Hanya karena dia adalah raja. Begitu banyak bibit yang terbuang. Semua orang tidak adil. Ini adalah suara bulat semua orang penghapusan posisi Ye Junlin sebagai mentor. Ya, saya menyarankan Kunlun Chou Lege untuk menghapus posisi tutor Ye Junlin. Yin Zhengping adalah yang pertama berdiri. Saya setuju. Su Shaoyuan berdiri untuk kedua kalinya. Aku juga. Aku juga. Selanjutnya, semakin banyak orang setuju untuk menghapus bimbingan Ye Junlin. Li Ziran dan yang lainnya tidak berteriak, tetapi pikiran psikologis mereka sama. Ye Junlin harus diberhentikan sebagai mentor. Saya pikir dia tidak memenuhi syarat. Ini menyesatkan orang. Ribuan orang berteriak untuk menghapus bimbingan Ye Junlin. Terserah Anda apakah tutor Ye memenuhi syarat. Ya, benar. Keputusan Akademi Kunlun juga terserah Anda. Kami tahu apakah dia memenuhi syarat. Jika dia tidak memenuhi syarat, tidak ada seorang pun di Kunlun perguruan tinggi memenuhi syarat. Ye Junlin tidak menyatakan. Tapi Jiao Tianyu dan yang lainnya berdiri satu demi satu. Mereka melihat kemampuan Ye Junlin dengan mata kepala sendiri. Dia tidak memenuhi syarat. Itu konyol. Hah. Sekarang giliran semua orang yang terkejut. Mengapa mereka begitu menjaga Ye Junlin? Ini tidak ilmiah. Saya tidak tahu ekstasi apa yang telah Ye Junlin tuangkan ke dalam mereka, sehingga mereka akan patuh. Itu luar biasa. Apa alasannya? Jiao Tianyu. Apakah kamu memiliki masalah otak? Kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tahukah kamu? Keluarkan Ye Junlin dari Akademi Kunlun. Jadi kamu bisa pergi ke tutor lain. Itu sangat tidak mungkin. Aku akan membuat pengaturan untukmu seorang mentor yang baik. Yin Zhengping buru-buru berteriak. Kami adalah untuk kebaikanmu. Kami membantumu menyingkirkan lautan penderitaan. Tahu? Apakah kamu bersedia menjadi murid di bawah seseorang yang lebih rendah darimu? Mengikuti Ye Junlin untukmu. Tidak ada yang bisa dicapai. Kami membantumu. Kamu harus bekerja sama dengan kami. Semua orang berteriak. Haha, tidak perlu. Saya pikir Guru Ye adalah yang terbaik. Kata Jiao Tianyu. Yah, kami pikir Guru Ye adalah yang terbaik. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Bahkan jika Guru Ye adalah lautan kepahitan, kita bersedia untuk melompat. Apa yang sakit akan kita tanggung, dan Guru Ye tidak bisa menghalangi Anda. Mengapa memaksa dia untuk meninggalkan? Ya, jangan khawatir tentang hal itu terus terang. Kami lebih suka ditipu oleh Guru Ye. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. 80 orang mengungkapkan pendapat mereka seperti ini. Menimbulkan kemarahan publik. Kamu adalah sekelompok idiot yang cacat otak. Otakmu rusak. Ikuti Ye Junlin. Tidak akan pernah ada hari. Menurut pendapat semua orang, otak orang-orang seperti Jiao Tianyu rusak. Ye Junlin berkata, jangan memperhatikan mereka. Ayo berangkat. Bersambung. Bab 2576. Orang yang mencari di laboratorium dewa. Pada akhirnya, Ye Junlin membawa semua orang ke puncak dunia dengan cara yang hebat. Dalam ejekan semua orang, dia membawa semua orang ke Confederate God Platform. Awalnya, ini tidak sopan untuk beberapa orang yang tidak cukup kuat. Tapi Ye Junlin mengabaikan semuanya. Menghadapi prasasti, semua orang agak kagum. Jika Ye Junlin tidak, maka mereka tidak menghormati prasasti. Tetapi ketika mereka memanjat loh batu dan melihat tulisan di belakangnya, mereka terkejut satu persatu. Kecuali namaku, semua orang akan menjadi musuh seluruh dunia. Kamu akan mengingat mereka dengan keras. Sejujurnya, tujuanku mengasuhmu adalah untuk mereka. Atau hanya untuk menghadapi mereka. Kata Ye Junlin. Semua orang tampak serius dan menatap nama di balik prasasti itu. Kamu harus ingat bahwa sebagai muridku Ye Junlin, musuhmu hanya bisa ini. Adapun orang lain di Akademi Kunlun, bahkan instruktur lain. Mereka tidak layak menjadi lawanmu. Jangan permalukan aku di masa depan. Ye Junlin menginstruksikan jalan. Alasan mengapa dia membawa orang-orang ini ke sini adalah untuk membiarkan mereka melihat apakah nama mereka terukir di sana. Di satu sisi, itu untuk memperluas visi mereka, membuat mereka memahami misi mereka.
dan mengetahui musuh seperti apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Daripada bermain dengan gangster Akademi Kunlun. Jangan salah arah. Targetnya bukan mereka. Setelah mengetahui misinya, temperamen Jiao Tianyu berubah. Tenang dan terkendali. Dengan kata lain, saya acuh tak acuh terhadap hal-hal duniawi. Lagi pula, satu persatu tahu seperti apa lawannya di masa depan. Dan dengan cara ini, banyak hal akan diremehkan. Namun, fakta bahwa Ye Junlin memimpin akademi untuk memanjat prasasti secara sewenang-wenang menyebabkan ketidakpuasan di antara terlalu banyak orang. Mereka semua menuduh perilaku Ye Junlin. Sisi lain, Lab of the Gods mulai mengumpulkan apa yang ditemukan oleh berbagai mata-mata. Singkatnya, trio Dewa Kegelapan lebih kuat dari yang dibayangkan. Mungkin Chen Kong benar-benar bukan lawan. Hal ini membuat Lab of the Gods sangat bingung. Dewa Kegelapan dan mereka bertiga hanya tidak ingin muncul. Identitas ketiga orang ini tidak cocok untuk muncul. Mereka lebih suka membunuh Chen Kong daripada keluar. Tuan X dan yang lainnya mulai menganalisis. Semakin banyak ini terjadi, semakin besar ancaman bagi kita. Sayang sekali kita tidak tahu apa-apa. Lucifer menghela nafas. Mari kita bicara tentang Akademi Kunlun ini dulu. Mereka terikat untuk membudidayakan sejumlah besar orang kuat. Ini juga merupakan ancaman bagi kita. Jika kamu menyingkirkan mereka sekaligus. Sebuah cahaya dingin melintas di tubuh Lucifer. Mata. Mereka ingin menyingkirkan mereka. Namun makna menyingkirkan mereka saat ini adalah penting sedikit. Dan mudah untuk mengekspos diri kita sendiri. Kita masih harus menyingkirkan tiga dewa gelap. Saya merasa bahwa investigasi saat ini masih belum cukup kuat. Kita harus mengandalkan teman lama kita. Pak X tersenyum. Apakah kamu tidak berbicara tentang perisai langit negara elang? Bukankah kita sudah lama tidak berhubungan? Apakah kamu berhubungan lagi? Tanya Lucifer. Tentu saja. Bangsa elang perang era baru dan perisai langit sangat rendah. Tetapi kemampuan intelijennya masih yang teratas di dunia. Aku sudah lama menghubungi Sky Shield. Biarkan mereka menemukan seseorang untukku. Kemudian mereka bisa membantuku menemukan informasi dari tiga dewa kegelapan. Kupikir seharusnya ada berita. Setelah itu mendengar apa yang dikatakan Pak X. Lucifer dan beberapa orang segera bertanya, apakah ini? Pada saat ini, Tuan X tiba-tiba menerima panggilan terenkripsi. Ini dari Biro Tian Shield. Aku akan menjawab telepon dulu. Lucifer dan yang lainnya menjadi tenang. Pak X mulai menjawab telepon. Ah, apa? Orangnya sudah ditemukan, kan? Nah, bagus. Bawa ke Daxia segera, dan saya akan menghubungi Anda. Cepat, dengan kecepatan tercepat. Bersambung. Bab 2577. Daxia masih memiliki dua jenis keberadaan. Apakah itu murid agung Dewa Kegelapan? Lucifer bertanya. Ya, benar. Sebenarnya, murid besar ini adalah putra Inspektur Tians dan Junior Sister. Semuanya ditemukan oleh Biro Tian Shield. Jadi sekarang satu-satunya orang yang mengetahui identitas Dewa Kegelapan adalah dia. Kata Pak X. Tak lama setelah, agen Biro Perisai Langit membawa seseorang yang juga memakai topeng ke tempat rahasia. Murid hebat dari Dewa Kegelapan. Siapa Dewa Kegelapan hari ini? Tanya Pak X langsung. Aku sedang memeriksa siapa dia. Beberapa bulan yang lalu, seseorang mendobrak markas organisasi Alkitab. Membunuh ibuku, mantan Dewa Kegelapan, dan membunuh ribuan pemimpin senior. Pembersihan besar dilakukan untuk mengendalikannya. Saat ini, sejauh yang saya tahu, para dewa jahat dan dewa jahat yang kejam mengetahui identitas sebenarnya dari Dewa Kegelapan. Sekarang organisasi Alkitab, kecuali Dewa Kegelapan, dikendalikan oleh orang-orang ini. Industri maya ada Ye Lingtian dan Ye Wudao mengendalikan. Saya menduga bahwa Dewa Kegelapan berasal dari Daxia dan terkait dengan klan Baolong dari rumah Tians. Sekarang sepertinya seperti yang saya harapkan. Mereka memulai Akademi Kunlun bersama-sama. Murid Dewa Kegelapan itu menjelaskan. Seperti yang diharapkan dari Anda, beberapa informasi mungkin tidak ditemukan oleh ratusan ribu orang yang saya kirim. Anda mengatakan itu. Saya telah menjelaskan banyak pertanyaan dengan cara yang sama. Agen Black Hawk dari Sky Shield berseru. Is. Namun, beberapa orang di lab Dewa menghirup udara dingin. Dewa Kegelapan memang palsu. Dan bagi mereka, jika Dewa Kegelapan yang berpura-pura ini adalah Daxia, ancamannya adalah yang terbesar. Ini adalah situasi yang paling ingin mereka lihat. Sama seperti semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang yang membunuh Chen Kong adalah Ye Junlin. Agen Black Hawk dari Biro Perisai Langit juga mengangguk. Menurut banyak informasi, Dewa Kegelapan ini memiliki kemungkinan besar Daxia. Sudah berakhir. Kali ini berakhir. Tiga yang paling tidak pasti adalah Daxia. Hei. Di mata kami, rumah Tians dan klan Baolong bahkan bukan ancaman. Bagaimanapun juga, mereka semua mengerti. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah menargetkan dua keberadaan Daxia. Sekarang bahkan tiga orang Dark Tuhan sudah memutuskan. Tidak, apa yang harus kita bicarakan untuk menghadapi mereka? Pak X terlihat jelek. Ada dua jenis Daxia. Apakah ada yang lebih kuat dari klan Tians Mansion dan Baolong? Agen Black Hawk dengan cepat memahami maksudnya. Dia terkejut. Bagaimanapun, dia adalah bos dari Departemen Intelijen Warhawk Nation Sky Shield. Kontrol kecerdasan terbaik dunia. Tapi saya tidak tahu bahwa dua jenis ini ada.
Ya. Ini adalah sesuatu yang kamu dan orang lain tidak tahu tentang Biro Perisai Langit. Ya. Dacia masih memiliki dua jenis keberadaan, tetapi tidak akan keluar. Untuk keluar, itu bahkan lebih menakutkan daripada klan Baolong dari Istana Tians. Banyak. Dapat dikatakan bahwa laboratorium para dewa telah menghilang, dan memiliki hubungan langsung dengan mereka. Mereka adalah musuh dalam imajinasi kita. Karena kamu, mereka setara dengan kafe internet gelap, dan mereka memiliki semua informasi di dunia. Tuan X menjelaskan. Agen Black Hawk Lord Tiandun mendengar embusan napas. Murid hebat dari Dewa Kegelapan juga membuka matanya. Siapa sangka Daxia masih ada seperti ini. Namun, Daxia telah menjadi eksistensi yang paling bersinar sejak zaman kuno. Belum lama ini, Gong Dava penyerap dan seni ilahi Fajra yang tidak rusak berasal dari Daxia. Selanjutnya, Anda perlu memeriksa lebih lanjut. Identitas ketiganya harus ditemukan dalam waktu sesingkat mungkin. Kita harus melakukannya sesegera mungkin. Pak X dan mereka tidak sabar. Aku ingin menyelidiki juga. Aku harus tahu siapa dia. Aku tidak bisa membalas dendamku. Terserah kamu. Murid besar Dewa Kegelapan menggantungkan harapannya pada laboratorium para dewa. Pak X tersenyum. Omong-omong, tunggu sebentar. Saya punya ide. Bersambung. Bab 2578. Ye Junlin, apakah Anda mencuri belajar? Apa idenya? Apakah Tians Master mengetahui keberadaanmu? Tanya Pak X. Murid Dewa Kegelapan itu mengangguk. Aku seharusnya tahu. Tapi dia tidak tahu siapa itu. Dan dia belum mencarinya. Jika kamu tidak dapat menemukan petunjuk lain, kamu bisa menemuinya. Sebagian besar dari mereka. Ketahuilah siapa orang-orang seperti Dewa Kegelapan ini. Yang lain mungkin bungkam. Tapi kamu adalah putranya. Jika kamu dengan paksa membalaskan dendam ibumu, Tians mungkin tidak akan memberitahumu semua, dan mungkin mengungkapkan beberapa petunjuk. Kegelapan murid Tuhan yang agung segera mengerti apa yang dimaksud Tuan X. Aku mengerti. Tunggu kabar baikku. Dia segera pergi. Adapun Master Klan Ye Kuno saat ini, Sky Shieldmu bisa dimulai dari orang lain. Seperti anggota klan Ye Kuno, Tuan X menginstruksikan. Dimengerti. Agen Black Hawk hendak pergi. Tapi dihentikan. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal-hal dengan sia-sia. Aku telah menyiapkan beberapa peralatan untuk lab dewa. Jenis yang tidak dapat ditemukan di luar. Ini benar-benar di atas dunia. Kata Pak X. Di mata agen Black Hawk itu bersinar dengan ganas. Semua hal di Lab of the Gods pasti bagus. Apalagi sekarang laboratorium dewa yang berkembang secara diam-diam tidak tahu bagaimana situasinya. Akhirnya, agen Black Hawk mengambil peralatan dengan kepuasan dan bahkan kegembiraan. Pak X melakukan beberapa persiapan. Mata-mata yang masuk Kunlun Chol Lege juga diperintahkan untuk aktif mencari petunjuk. Dan cara terbaik adalah untuk mendapatkan posisi teratas. Menjadi siswa yang hebat, sehingga Anda bisa dekat dengan tiga dewa kegelapan. Kontak dekat pasti akan tahu sedikit informasi. Kunlun Chol Lege membuat keributan besar pada hari pertama dibuka. Keberadaan macam apa ini? Ini jelas sebuah pukulan. Tanda tinjunya terlalu jelas. Lucifer dan yang lainnya memandang Kunlun. Gambar patahan di pegunungan sangat mengejutkan. Tidak bisa menerima adegan ini di depanku. Akankah Tuan X memiliki kemungkinan ini? Tanya Lucifer. Apa? Mungkinkah Dewa Kegelapan adalah dua jenis keberadaan Daxia? Lucifer tampak serius. Jangan mengesampingkan kemungkinan ini. Dia terlalu kuat. Ada kemungkinan seperti itu. Di sisi lain, Ye Junlin kembali ke Kunlun Chol Lege dengan tim besar. Semua orang memandang mereka seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok orang bodoh. Jelas itu adalah akademi terbaik di dunia, tetapi karena keberadaan mereka, itu telah diturunkan. Semua orang yang Ye Junlin dan kelompoknya lewati, dan suara seperti itu tidak ada habisnya. Tapi Jiao Tianyu tidak peduli. Ketika mereka datang ke akademi dan melihat orang lain, mereka memiliki perasaan melihat anak-anak kecil. Untuk ejekan mereka, saya tidak repot-repot membantahnya. Visi dan rencana masa depan mereka semua telah berubah. Di masa depan, tidak ada yang namanya perguruan tinggi Kunlun. Kelompok orang ini bahkan kurang layak menjadi lawan mereka. Tidak ada ide bagi mereka untuk melihat lagi. Ini juga tidak bisa mengejek Ye Junlin. Dia mengatur semua orang untuk mulai berlatih. Dia juga mulai berlatih. Sekarang momen kritis. Dia sepertinya sedang dalam perlombaan senjata dengan Lab of the Gods. Tidak bisa melepaskan sesaat. Beberapa hari ke depan, seluruh Kunlun Chol Lege mulai memasuki tahap pengajaran. Para tutor mulai membimbing secara pribadi, dan akademi itu penuh dengan antusiasme. Setelah Ye Junlin selesai berlatih sendiri, dia membimbing murid-muridnya lagi. Selanjutnya, dia mulai berkeliaran di sekitar akademi. Dia pertama kali mengamati di tim Ye Zantian. Di satu sisi, dia memilih bibit yang baik. Di sisi lain, dia menyaring mata-mata. Di belakang tim Ye Qingtian. Selanjutnya, Ye Junlin keluar masuk jajaran mentor lainnya. Amati semua siswa satu per satu. Karena itu, perilaku Ye Junlin terlihat sedikit aneh. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencuri pelajaran? Bersambung. Bab 2579. Tambahkan api. Akhirnya seseorang tidak bisa tidak bertanya.
Ini ditanyakan oleh Yin Zhengping. Bahkan, dia bertanya apa yang ada di benak kebanyakan orang yang hadir. Banyak orang mengamati Ye Junlin dan mengira dia sedikit licik. Bahkan Li Ziran merasa bahwa Ye Junlin mungkin datang untuk belajar. Tapi semua orang tidak bisa mengatakannya secara langsung. Setelah Yin Zhengping mengajukannya, semua orang merespons. Ya, saya melihatnya berdiri di sini untuk waktu yang lama, dan telah licik. Tidak hanya itu, dia bolak-balik di hampir setiap tim. Pengamatannya sangat hati-hati. Setiap siswa Anda harus mengamati selama lebih dari 1 menit. Bukankah ini mencuri belajar? Semua orang mengepung Ye Junlin. Li Ziran saling memandang, dan sebuah ide muncul di benaknya. Mungkinkah Ye Junlin datang sebagai mentor, sebenarnya, untuk mempelajari sesuatu? Wajar jika dia berpatroli di depan penonton sebagai mentor. Langsung belajar, dia tidak bisa melakukannya. Tetapi ketika dia belajar secara diam-diam, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ketika Yin Zhengping mengatakan ini, mereka merasa bahwa Ye Junlin akan belajar secara diam-diam. Dihadapkan dengan pertanyaan semua orang, Ye Junlin mencibir, saya perlu mencuri dari mereka. Apakah mereka layak? Para siswa menjadi marah. Tetapi para dewa dan dewa-dewa Tians membuat semua orang diam. Tidak ada konflik. Para siswa tidak tahu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Sedikit kekuatan putus mereka tidak layak dipelajari oleh Ye Junlin sama sekali. Ye Junlin menunjukkan senyum yang dalam, melihat dalam-dalam ke kerumunan, dan pergi. Ye Junlin tertawa seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dia mempelajarinya secara diam-diam. Itu tidak tahu malu. Tutor yang bermartabat, bahkan mencuri belajar. Tidak tahu malu. Tidak adil bagi kami. Para siswa sangat emosional besar. Tapi Ye Junlin senang melihat emosi seperti itu. Semakin naik turun, semakin dia bisa mendeteksi mata-mata. Baru saja Ye Junlin hampir mengamati banyak orang setidaknya selama 1 menit. Memang menemukan beberapa bibit yang bagus. Itu tidak cocok untuk berlatih latihannya. Tetapi latihan lain dapat dilakukan. Dia perlu membimbing, dan pencapaian masa depan bisa lebih tinggi daripada Inspektur Tians. Bisa dibilang mencapai standar super kuat dalam pikirannya. Tentu saja, Ye Junlin juga menemukan beberapa mata-mata seperti Yin Zhengping. Meskipun tidak ada bukti konklusif, pada dasarnya itu benar. Tapi mereka berkembang terlalu lambat. Tentu saja, itu juga alasan mengapa mereka tidak bisa mencapai 3 dewa kegelapan. Ye Junlin memutuskan untuk menambahkan api pada mereka. Malam, dia mengumpulkan Inspektur Tians dan yang lainnya bersama-sama. Cukup berbicara tentang beberapa rencana saya sendiri. Diimplementasikan keesokan harinya. Sisi lain, agen dari Sky Shield dan murid hebat dari Dewa Kegelapan sudah mulai bertindak. Terutama agen Black Hawk akan mengirim seseorang ke Daxia, dan langsung pergi ke keluarga Ye untuk mulai mencari petunjuk tentang pemilik baru klan Ye kuno. The Great Apprentice of the Dark God pertama kali mencari di organisasi Alkitab. Kunlun Chol Lege, yang paling menjanjikan oleh Lab Dewa, tidak memiliki petunjuk. Pertarungan antara kedua belah pihak sedang berlangsung. Hari berikutnya, di Kunlun Chol Lege, Inspektur Tians memanggil semua peserta pelatihan dan mentor untuk mengadakan pertemuan. Dalam rangka untuk siswa memotivasi, Kunlun Academy telah memutuskan untuk meluncurkan mekanisme reward. Bersaing sebulan sekali. Pertama, membagi peringkat individual siswa. Kedua, membagi peringkat tim. Para siswa yang mendapatkan pertama akan mendapatkan artefak tertinggi. Artefak ini ditempa oleh Dewa Kegelapan. Kekuatannya mengerikan. 3 teratas dalam tim akan mendapatkan banyak sumber daya, seperti ramuan, artefak, del. Semua sumber daya itu dapat memperkuat kekuatanmu. Begitu berita itu diumumkan, seluruh penonton meledak. Semua orang telah mendengar tentang artefak yang ditempa oleh Dewa Kegelapan. Tapi saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hanya bisa mendambakan. Sekarang ada kesempatan untuk mendapatkannya. Siapa yang tidak bersemangat? Semua orang seolah-olah mereka dipukuli. Bersambung. Bab 2580. Hadiah artefak. Untuk menginspirasi semua orang. Dekan telah mengirim artefak untuk dilihat semua orang. Kata berikutnya dari Komandan Supernatural Tians benar-benar membuat seluruh Kunlun Chol Lege mendidih. Bisakah Anda melihat artefak di tempat kejadian? Masih bisa menguji kekuatan. Segera. Seseorang membawa sekotak panjang teknologi modern. Setelah memasukkan kata sandi, kotak panjang itu terbuka. Sebuah panah biru bersinar muncul darinya. Boom. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan terpancar darinya, menekan penonton. Bahkan wajah Ye Qingtian berubah drastis. Mereka semua merasakan paksaan. Ye Zhantian menggertakkan giginya. Hanya alat ilahi ini yang lebih kuat dari pedangnya. Apa yang Ye Junlin keluarkan memang hal yang baik. Anggap saja begini, selama kamu bisa mengendalikannya sepenuhnya, kekuatanmu bisa dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Tapi ini tidak begitu mudah untuk dikendalikan. Bahkan Inspektur Tians dan yang lainnya tidak bisa mengatakan kontrol 100%. Kecuali Ye Junlin, tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa mengerahkan kekuatan artefak terbesar. Tetapi bahkan 1% dari kekuatannya tidak umum di dunia. Ada juga mezanin di dalam kotak panjang. 20 anak panah ditempatkan dengan rapi di mezanin. Itu terbuat dari logam khusus dari area terlarang No. 76.
dan mengandung energi yang menakutkan. Sebuah panah ditembakkan, menghancurkan dunia. Pedang surgawi dan pedang bumi adalah kentut. Melihat artefak keluar, semua orang mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan ada jejak kegilaan di mata mereka. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Sekarang mari kita pilih seorang siswa untuk dicoba. Xiao Feng. Pengawas Tians akhirnya memilih Xiao Feng untuk mencoba panah artifak. Bagus. Xiao Feng setuju dengan penuh semangat. Bergegas ke depan, dengan gemetar mengeluarkan panah dari kotak. Semua orang tampak iri. Inspektur Tians melintas, dan mundur sejauh 100 meter dari Xiao Feng. Ayo, ambil panah. Serang aku, kata Tians Sensui. Hah. Xiao Feng terkejut sejenak. Ya, lakukan yang terbaik untuk mengeluarkan panah untuk menyerang saya, kata Inspektur Tians dengan tegas. Xiao Feng gemetar meraih panah. Berat panah tampaknya mengejutkannya. Apakah ini terlalu berat? Seperti berat bukit. Dia mengambil busur dan anak panah lain dari mezanin dan meletakkannya di panah. Pria tampan, hati-hati. Aku akan mulai. Xiao Feng terkejut dan ingin meninggalkan tali busur. Tetapi dengan permulaan ini, dia hampir terhuyung-huyung ke tanah. Terlalu berat. Tidak bisa dibuka sama sekali. Benar saja, artefak itu tidak mudah dikendalikan. Ini tak terkalahkan jika Anda mengendalikannya. Ah. Xiao Feng menarik panah lagi dan meraung ke langit. Auranya terus meningkat, dan kekuatannya terus meningkat. Seluruh orang tampak meledak. Dia menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya untuk mencabut panah ini. Rumble. Bahkan bumi bergetar, membuat suara yang sangat besar. Namun, tali busur hanya ditarik setengah, jadi saya tidak puas dengan itu. Ini menunjukkan betapa kuatnya artefak ini dapat dikendalikan. Swiss. Xiao Feng mencapai maksimum dan menembakkan panah ini dengan keras. Panah ini menyapu gunung dengan kekuatan tsunami. Itu adalah kecepatan kilat, dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Dia muncul di depan Komandan Dewa Tians dalam sekejap. Setelah kontak, wajah Inspektur Tians berubah drastis. Dia meremehkan musuh. Saya pikir bahkan jika itu adalah alat ilahi, penggunaan level ini oleh Xiao Feng tidak akan menyebabkan banyak kerugian baginya. Hasil. Sekarang ini adalah ancaman langsung terhadap kehidupan. Ya. Teriak Inspektur Tians, dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Cici-cici. Tians. Marshal terus mundur. Itu berhenti setelah beberapa kilometer, dan serangan panah diselesaikan. Seluruh orang sangat malu. Luar biasa. Itu mengejutkan. Li Ziran, King Long, Qilin dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka harus menjadi yang pertama dan harus mendapatkan artefak. Terlalu menakutkan. Tapi Ye Junlin menepisnya sambil tersenyum. Bersambung.